Iya, ini adalah saatnya Yes. Eiza bermain peran sebagai seorang Kapiten kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan. Prok, 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 Jadi apa? prok, prok, prok. Jadi Mbak Sheryl. Wow, magical. Boleh deh tangannya sekali lagi halonya gimana? Halo. Gini halonya gini. Wow, Halo so Detikers. Aku baru tahu. Iya. Ternyata kalau Mbak Sheryl halo tuh gitu halo, bukan kayak halo atau kayak biasanya dia satu halo. tangan aja sih gini. Terus sekarang 2 tangan. Iya. Karena Lebih sangat grande. berbahagia di hari Jumat ini ya. Yes, Iya. betul. Gimana? Katanya besok Mbak Sheryl itu mau kondangin. Aku mau nanya sesuatu sama Mbak Sheryl. Kondangin. Mbak Sheryl kalau kondangan ngincernya biasanya makanannya apa yang paling diincer? Dessert. Dessert, Oh, kue-kue, dessertnya. manis-manis ya. Karena Puding-puding. itu yang paling sedikit antriannya. Oh iya benar. Jadi pasti dapet. Karena aku Iya, pernah iya. Males ngantri ya? makanan udah panjang-panjang. Begitu Diserobot. antrian ke aku habis. Bukannya diserobot. Itu Iya, sakit iya, sih. iya, 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 iya. kayak PHP. aku udah membayangkan aku akan makan itu. Biasanya terus apa ya yang duluan? Kambing guling. kambing guling. Kalau aku sih zupa sup. Karena zupa sup tuh bukan menu yang kita tiba-tiba ingin gak sih kayak makan siang ini aku akan membeli zupa Iya, sup. iya. Ah. Ya kan karena Dia hanya akan kita akan mood makan itu kalau pas ada di vibes yang kayak gitu. Kayak emang sambil nungguin tuh sambil makan sup gitu. Iya. Tapi hari ini kita nggak bahas kondangan kok ke Mbak Sheryl. Kita lebih ke kondisi perekonomian Cina ya Mbak ya. Bukannya Emang iya? bahas market berarti ini. Bukan bahas Khusus Apa soal China. iya? Aku kaget loh kayak apa iya. bukan market. Oke. Market Yes. langsung kita tutup aja kali ya karena udah kebetulan 401. Betul, udah lewat 2 menit. Ditutup IHSG hari ini Detikers di level 7.704 atau turun 39 poin 0,51%. Tapi kan sebetulnya ya pembukaan hari ini juga tidak terlalu jauh ya. Di 7.700-an juga ya. 7.700-an juga, tapi memang ya ada pelandaian ya Mbak Sheryl untuk hari ini. Mungkin juga karena ini adalah akhir pekan. Mungkin Mbak Sheryl ada analisis seperti apa sentimen yang berpengaruh terhadap perjalanan market hari ini? Oke, baik. Nah, kalau kita cermati bursa saham global semalam tuh Amerika dan Eropa masih lanjut menguat. Apalagi indeks S&P 500 ini kembali mencatatkan rekor penutupan tertinggi yang ke-42 kali sepanjang tahun Wow. 2024 ini. Lalu kalau untuk di pekan ini aja, indeks S&P 500 tuh sudah all time high atau mencetak rekor tertinggi baru sebanyak 3 kali. Jadi memang sentimen dari bursa saham global tuh lagi bullish-bullishnya nih, seperti itu. Lagi bullish-bullishnya tuh gimana? Lagi sangat cerah-cerahnya, lagi cenderung naik terus harganya. Okay. Seperti itu. Semalam dari Amerika kan harusnya ada komentar dari Opa Jerome Powell ya. Gimana komentarnya jadinya Mbak? Nah itu dia yang dinanti-nanti sama pelaku pasar. Seperti apa nih proyeksi untuk pemangkasan suku bunga berikutnya. Atau komentarnya deh setidaknya soal kondisi perekonomian Amerika. Tapi beliau menolak berkomentar untuk 2 hal tersebut. Gitu. Jadi dia menolak berkomentar, lebih memilih bersikap netral, bersikap misterius tepatnya ya. Boleh begitu ya. Boleh begitu. Jadi ya. market ini dong investor jadinya makin lama dong wait and see-nya. Nah, tapi untungnya semalam ada komentar dari Menteri Keuangan Amerika, yaitu Mrs. Janet Yellen. Yes, betul. Itu juga idolaku. Wow. Iya. Selain Ibu Sri Mulyani dan Christine Lagarde ya. Betul. Itu dia fan aku, idolaku ya. Nah, jadi beliau mengatakan suatu hal yang optimis. Jadi ia mengaminkan kondisi ekonomi Amerika saat ini masih on track untuk mencapai cita-cita The Fed, yaitu kondisi soft landing. Seperti itu. Apalagi semalam juga banyak rilis data ekonomi Amerika yang positif, yang bagus. Yang pertama yaitu data klaim pengangguran mingguan ternyata turun lebih besar
lebih daripada perkiraan pasar Oh. ke 12.18. Lagi semangat bekerja apa gimana? 218.000 di Jumat lalu ya. Oke. Lalu juga estimasi ketiga atas pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal kedua ini tidak berubah dan sesuai dengan estimasi pasar, yaitu di level 3% gitu ya. Ini juga masih sejalan sama booster stimulus positif dari PBOC atau Bank Sentral China yang rajin menggelontorkan stimulus untuk memacu lagi-lagi pertumbuhan ekonominya seperti itu. Mbak Sheryl, mungkin ada detikers yang bertanya-tanya dalam beberapa hari terakhir ini lagi ngikutin kita terus bilang gini, kenapa sih selalu Amerika yang jadi poros? Kenapa sih selalu Amerika yang jadi acuan? Kenapa? Mungkin Mbak Sheryl bisa bantu jelasin kenapa kita selalu dipengaruhi sama apa yang terjadi di Amerika. Oke, jadi yang pertama yang paling simpel penjelasannya karena Amerika merupakan poros ya, merupakan acuan kalau perekonomian dunia, karena ekonominya juga masih memimpin perekonomian global seperti itu. Jadi kemanapun kebijakan dan arah ekonomi Amerika tuh akan mempengaruhi Indonesia, dan pengaruh kontribusi Amerika untuk perekonomian setiap negara itu juga relatif besar seperti itu. Jadi bisa kita katakan ya kurang lebih gerak-geriknya Amerika itu, mau komentar dari gubernur bank sentralnya The Fed, mau komentar dari presidennya, menterinya, itu akan sangat dicermati sama seluruh pelaku pasar di dunia, bahkan bisa kita katakan seperti itu. Sampai ke data-data penjualan rumah, data second ekonominya gitu-gitu pun juga dicermati ya Mbak? Iya, karena data-data ekonomi tersebut itu menjadi parameter seberapa sehat, seberapa kuat kondisi ekonomi Amerika saat ini. Lalu juga pengaruhnya lagi soal kebijakannya pemerintah di sana di Amerika tersebut. Soalnya kayak contohnya soal pemangkasan suku bunga, soal kenaikan pajak, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, seperti itu singkatnya. That's why selalu kita update ke Mbak Sheryl apa nih jadi komentar-komentar dari para dewan gubernur sampai ke gubernurnya, termasuk orang-orang penting dalam ekonomi Amerika Serikat ya Mbak Sheryl. Betul. Dan dari kebijakannya Amerika tersebut, kondisi Amerika tersebut juga menjadi pertimbangannya investor global untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi parameternya ya, kalau bisa investasi di negara maju, misalnya risikonya kecil, profitnya besar, untuk apa invest di negara berkembang yang risikonya pasti lebih besar daripada negara maju. Nah makanya biasanya yang dicari sama investor global tuh gak apa-apa deh invest di negara berkembang, contohnya Indonesia atau Malaysia atau Thailand. Boleh, tapi yang penting returnnya lebih besar daripada negara maju gitu. Memang yang menjadi resiko ya volatilitasnya biasanya tinggi di negara-negara berkembang, resikonya jadi lebih besar seperti itu. Karena biasanya uang itu bergerak ke arah yang menguntungkan ya Mbak ya. Yang paling menguntungkan dan yang paling prudent, yang paling aman. Seperti itu. Alright, kalau untuk hari ini di IHSG, sorry tadi kayaknya belum kelar tuh berhenti angkanya ya. IHSG finalnya Jumat ini, sore ini ditutup di level 7696, turunnya 47,5 poin atau 0,61%. Tadi if I'm not mistaken tadi bilangnya 0,5% gitu. Ternyata agak sedikit lebih dalam lagi di level 0,6% turunnya. Apa aja nih Mbak sektor-sektor yang turun dalam sehingga membuat IHSG melandai hari ini? Oke, nah menariknya di saat bursa saham regional global ini hijau, justru IHSG kita berada di zona merah menjelang weekend, seperti itu. Nah, kalau kita telusuri lebih lanjut, pelemahan yang terjadi pada IHSG di akhir pekan ini disebabkan oleh koreksi dari sektor infrastruktur yang bobotnya besar, yaitu Kenapa? dari pelemahan harga Brent. Lagi-lagi dia. Brent beserta emiten-emiten di grup Barito ini cenderung terkoreksi seperti itu. Ada sentimen apa hari ini Mbak dari mereka?
belum ada perkembangan lebih lanjut sebenarnya setelah mereka menyanggah FTSE. Jadi FTSE juga belum ada tanggapan lagi seperti itu. Jadi ya mereka tetap dihapus dari indeks FTSE tersebut. Berarti masih efek lanjutan dari Iya, efeknya soal cukup itu ya? panjang ya. Betul, dan FTSE ini. memang juga kalau secara valuasi dan kenaikan harga, harga saham tersebut sudah naik 100% sepanjang tahun ini. Nah, lalu kalau kita cermati lebih lanjut, sektor yang masih bisa menguat sehingga menahan pelemahan IHSG lebih lanjut yaitu sektor energi, properti dan teknologi. Kalau finansial masih sedikit merah-merah muda, melemah tipis ya. Itu juga yang turut menjadi sentimen pemberat IHSG di hari ini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat rupiah nih Mbak, gimana nih? Rupiah hari ini udah di 15.120. Year to date-nya US sudah melemah nih 1,79%. Wow, ternyata sudah melemah. Diam-diam dia Capek. Diam-diam dia capek. Diam-diam dia capek. Diam-diam rupiah sudah berhasil menekuk dolar Amerika sejak awal tahun gitu perkembangannya. Apa yang bisa kita cermati dari data ini, Mbak? Oke, nah kalau kita cermati, memang indeks dolar Amerika yaitu DXY ini memang lagi berada konsolidasi di level 100,67 ya. Kita lihat sepanjang tahun 2024 ini, DXY itu sempat tertinggi-tingginya di level 106. Jadi turunnya 6% indeks dolar ya. Turunnya cukup signifikan dari level tertinggi tahun 2024 ini ya. Nah, kalau rupiah, kita lihat rupiah akhirnya berhasil menguat sampai ke level di bulan Agustus 2023. Berarti level tertinggi sejak tahun 2023 lalu, lebih dari setahun nih. Yaitu memang suatu pencapaian yang bagus ya dari nilai tukar kita. Dan ini juga keberhasilan dari langkah-langkah Bank Indonesia untuk melakukan inisiatif dukungan supaya rupiah kita menguat. Mulai dari penyesuaian suku bunga, mulai dari peluncuran berbagai instrumen-instrumen investasi sehingga bisa menarik aliran masuk dana asing, sehingga terjadi inflow lagi di bursa saham kita dan banyak hal lagi. Jadi itu suatu sentimen yang positif sebenarnya bagi IHSG. Hanya saja memang hari ini IHSG terlihat mendung seperti cuaca di Menara di Gedung Trans ini ya. lagi Jadi mendung ya Mbak? hujan bahkan. Oh udah hujan. Iya. Finally. Loh. biar apa? Biar adem. Biar adem soalnya Iya. dingin. Soalnya ini dingin. Soalnya panas. Belum tentu Biar loh. adem soalnya ini dingin. Itu AC dimatiin gak sih? AC Iya. dimatiin. Oh my god, ternyata baru Mbak Sheryl yang menyadari kalau kita Sebuah lagi upaya hemat energi. Oh, Karena gitu. tadi juga saya itu bukan karena apa-apa ya, bukan karena apa-apa yang terjadi dengan perusahaan ini, bukan. Nggak ada ya, nggak ada. Enggak, karena memang kita ya menyesuaikan aja dengan fenomena equinox ini. Jadi biar bisa adapt. Iya biar relevan aja kita ya. Betul. Dan juga kita kan Kondisi menghangatkan dengan warna merah-merah ini juga. Sorry. Merah. Jadi hangat beneran ini Hangat ya suhunya. beneran ya. Panas gitu. Alright. Tadi sampai mana? Sampai Nilai rupiah. tukar. Iya, Aku betul. Cinta rupiah. Karena kita menguat terus. Yes. Jadi cinta. Jadi cinta. Kalau melemah nggak cinta nih. Tetap dong. All the Tetap time. tetap cinta. Karena Tapi kan kamu masih, lebih cinta rupiah atau cinta dolar? aku tetap cinta rupiah. Oh, kenapa? Karena masih tricky untuk menabung dolar ya. Oh, bagus. Iya kan? Kalau Mas Sheryl lebih cinta rupiah atau cinta Cinta dolar? rupiah dong. Karena aku masih digaji pakai rupiah. Ay, bagus juga. Ini normatif lagi, bener juga. Emang masih dong enggak? Aku cinta rupiah dong. Aku tadi yang nyanyi duluan, aku cinta rupiah. Bohong. Kalau Mas Edo sukanya ini Japan yen. Oh. Enggak. Lagi nabung di situ nggak? Oh, karena yen Jepang lagi murah ya. Iya, lagi turun. Kalau untuk urusan investasi mungkin beda cerita ya. Tapi kalau untuk urusan nasionalisme, Cinta, iya. kita selalu cinta rupiah. Hidup rupiah. Iyalah, harus dong menguat terus sampai berapa maunya?
sampai selama-lamanya lah. Enggak, maksudnya Karena kalau berapa? sampai rupiah itu jebol, inflasinya naik, wah kacau deh. Aku Tetot ya nanti. iya nggak ya. cuma kita yang berabe, seluruh negara gitu. Iya amit-amit ya kan. Jangan. Oke, Mbak Sheryl kalau untuk minggu depan kira-kira apa yang akan dinanti sama market ini Mbak Sheryl? Ada data-data terkini kah yang sedang jadi pantauan? Oke, baik. Jadi kalau untuk Senin, Hmm. kita lihat ini akan terpengaruh sama rilis data ekonomi lagi dari Amerika nanti malam. Nanti malam ada data yang cukup penting, cukup dicermati sama pelaku pasar, yaitu data inflasi PCE Amerika, di mana data ini juga menjadi pertimbangan The Fed dalam menentukan kebijakan moneter berikutnya. Nah, kami perkirakan IHSG di hari Senin relatif konsolidasi melemah lagi ya, karena ya itu dia, satu, si Opa Jerome Powell masih belum berani memberikan suatu optimisme ke market. Jadi kita lihat penopang IHSG di hari Senin kemungkinan akan dari sektor komoditas lagi karena sentimennya masih dari China. Tapi kalau soal brand dan FTSE, nah ini juga masih kita cermati karena bobotnya besar terhadap IHSG ya. Dan juga beberapa hari terakhir ini kita lihat ada aliran yang besar dari investor asing. Sehingga kecenderungannya memang IHSG bisa koreksi dulu dan menguji level support 7.650 ya. Dan resisten 7.730 untuk batas atasnya. Jadi cenderung konsolidasi melemah. Ingat Mas Edo? Ini saatnya kita berinvestasi. Karena memang kalau lagi era bunga turun itu enak banget kalau investasi di saham ya Mbak. Kalau orang-orang bilang begitu, bener nggak? Betul banget. Karena memang penurunan suku bunga itu berdampak positif untuk bursa saham. Bursa saham, pasar modal ya. Contohnya yang paling nyata tuh di China. Yap. Begitu PBOC. diumumkan rencana mau diumumkan, wah langsung bursa sahamnya rally nggak tanggung-tanggung. Sehari Iya. itu 3-4% indeksnya doang. Bayangin indeksnya aja naik 3-4%, apalagi saham-saham Sampai hari ini konsumennya. loh masih rally lagi ya. Nah, Udah rally-nya tuh lanjut 3087. terus. Mentang-mentang di Mandalika lagi rally juga, ikutan rally Ikutan dia. rally juga. Ini berarti ngaruh gara-gara ini ya, banyaknya kucuran dana juga ya yang di China. Banyak yang beralih juga memang Betul. Oh. Kucuran dana dari luar ya Mbak, Dari luar. masuk ke dalam. masuk ke bursa Shanghai. Betul. Itu dia. Termasuk mungkin net sale dari Indonesia ada yang dialihkan ke China Sana. juga. Seperti itu. Ya IHSG way to go lah ya Mbak Sheryl ya. Karena investasiku juga punya riset bahwa IHSG akan menembus level 8.000 Di akhir sebelum tahun. akhir tahun. Di akhir tahun. Tanggal 30 Desember 2024 ya. Kita harapkan sebelum tanggal itu sudah tercapai. Karena 31-nya libur. Oh iya Tahun baru. betul. Oh iya iya. Iya. 31 tuh hari tanggal merah ya Mbak? Tanggal merah kan? Ya udah 31 tahun baru Desember. aja gitu. Hari Sabtu ya? Hari Selasa Mbak Sheryl Oh, masih ada kerja. perdagangan. Masih ada Tanggal satunya baru perdagangan libur berarti. Iya. Oke. Oke deh. Selamat berakhir pekan buat Mbak Sheryl menjelang Sama-sama. Oktober yang ceria. Kita jelang bersama bulan Halloween ini. Ya. Semoga tidak spooky. Semoga tidak spooky untuk Iya. pasar modal kita. Betul. Mudah-mudahan pada cuan dah kalian semuanya ya, Detikers. Terima kasih anyway Mbak Sheryl. Terima kasih For your Bang. time. Terima kasih Mbak. Kita menuju ke segmen selanjutnya ya, Eiza. Betul, ini juga masih soal uang. Wang. Dan juga ternyata bukan cuman kita sebagai rakyatnya yang senang pay later. Wah. Pemerintahnya juga suka. Ya kalau Namanya Eiza kalau Makfira. fasilitasnya ada dan bisa digunakan untuk ya maksudnya Sesuatu yang produktif. sesuatu yang produktif, Why untuk not? modal kerja lagi, Iya. memutarkan lagi, menggerakkan perekonomian. Why not? Iya, Kenapa benar. kacang? Kenapa kacang bener? Karena berutang itu nggak salah ya Mbak Sheryl sebenarnya ya. Asal produktif. Asal produktif, Nah. betul. Kalau ini produktif nggak ya? Kita nggak tahu. Kita cari tahu Itu makanya dia. Detikers. Jangan kemana-mana. Abis ini kita akan bahas barengan sama Detik Finance di editorial review. Tetap Masih bersama kami di Di Detik Detik Sore. Sore. Nggak Nggak cuma hore. Hore.